Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Assalamualaikum ya pemirsa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani aktivitas sampai maghrib ini. Sudah masuk 10 Sya'ban 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sampai hari ini termasuk salat maghrib dan sunnah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Selanjutnya kita coba kembali meneruskan kajian kita dalam kajian penutup bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin, di bab pertama babul ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami' aqwal wal a'mal al-khafiyyah wal barizah, bab tentang pembahasan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita yang tampak ataupun yang samar, tidak langsung ditampilkan pada banyak orang, yang turunan-turunan hadisnya dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang pertama berisi 12 hadis di situ. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-12 bagian yang pertama di pertemuan terdahulu. Kini kita teruskan dulu supaya waktu kita bisa lebih bermanfaat. Nanti baru kita kemudian coba paparkan uraian-uraiannya sesuai dengan apa yang bisa kita kaji insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin ingatkan dulu sejenak bahwa hadis-hadis yang kita bahas di bab ini, seperti saya uraikan di awal jumpa pertemuan kita, adalah hadis yang akan mengurai terkait bab atau penamaan yang tertuang dalam bab yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ketika beliau mengatakan babul ikhlas, bab pembahasan tentang ikhlas, maka turunan-turunan hadisnya akan terkait dengan pembahasan-pembahasan ikhlas. Ketika beliau katakan wa ihdharun niyyah, pentingnya menghadirkan niat, maka hadis-hadis turunannya pun akan terkait tentang pembahasan niat. Nah, kita di pertemuan lalu telah berhenti pada kesimpulan di hadis ke-12 ini di awal pembahasan bahwa manfaat ikhlas dalam ibadah itu tidak hanya melahirkan pahala yang berlimpah, tapi juga bisa menghadirkan anugerah Allah saat berada di dunia, dan anugerah itu bisa berbentuk kelapangan atau kemudahan saat kita mendapati kesulitan. Jadi amal-amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan itu tidak sekedar menghadirkan pahala yang banyak saat di akhirat, tapi bisa bermanfaat saat di dunia. Di antaranya bisa menjadi kemudahan solusi saat kita menghadapi persoalan yang begitu pelik dalam kehidupan. Ini yang disebut dengan wasilah, salah satunya ditunjukkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah pojok di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan syaratnya ya. Hati-hati, barangkali kita membutuhkan ayat ini dalam kesempatan kini. Jika Anda punya persoalan-persoalan yang pelik, entah itu di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, perhatikan rumus ayatnya dan nanti dipraktekkan, disebutkan di hadis ini. Ini bahasan kita. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Syarat pertama, jika Anda ingin diberikan kemudahan oleh Allah
dalam kehidupan, syarat pertama iman. Hati-hati, mudah dalam definisi syariat itu adalah hal yang terkait dengan keberkahan, bukan kemudahan semu. Kalau kemudahan biasa, barangkali non-muslim pun bisa mendapatkan kemudahan, tapi belum tentu di dalamnya ada keberkahan yang memberikan ketenangan pada jiwa. Di pertama, syaratnya iman. Yang kedua, ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan beriman. Kalau sekedar beriman, banyak orang beriman, tapi tidak semua orang beriman mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin diberikan kemudahan dalam hidup, tidak sekedar Anda beriman, tapi buktikan iman itu lewat wujud takwa. Karena itu Anda akan banyak temukan di Quran ayat-ayat takwa yang bersanding dengan kemudahan hidup. Saya berikan contoh sebelum kita teruskan ya. Saya ingin Anda paham dulu konsepnya. Ya, jadi tidak baik kalau Anda membahas sesuatu tapi tidak paham dasarnya. Bagaimana tiba-tiba ada hadis ini, gitu kan? Kan kita harus kaitkan korelasinya dengan ayat-ayat Quran yang ada. Ya, baik teman-teman, perhatikan Quran surah ke-65 misal ayat 2 sampai 3. Ujung ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perhatikan rumusnya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Ya, perhatikan. Umum sifatnya, baik persoalan mic yang kurang jelas suaranya ataupun persoalan-persoalan yang lainnya, ya. Nanti sebentar lagi ada solusi itu. Baik, bismillah. Lihat kalimatnya. May yattaqillah. Ini. Oke. Yaj'al lahu makhraja. Ini yang saya garis bawahi. Takwa. Ini solusi. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Kan? Baik. Lihat, wa may yattaqillah. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ketika Allah menyebutkan solusi, jalan keluar, itu kalimatnya berbentuk nakirah, umum. Ya. Tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah, spesifik, khusus. Jadi kalau misalnya kalimatnya menggunakan alif lam, yaj'al lahul makhraja, berarti hal yang diselesaikan itu cuma satu masalah saja, satu persoalan. Tapi ketika kalimatnya berbentuk nakirah, umum, maka maknanya menjadi luas. Seakan-akan memberikan isyarat bahwa, mohon maaf, setiap orang yang hidup boleh jadi mendapatkan banyak problematika dalam kehidupannya. Luas sifatnya. Bisa di rumah, di kantor, kehidupan sosial, anak di sekolah, sampai di kampus. Ada saja persoalan yang bisa menjadi ujian untuk kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Sederhana kata Quran. Tidak perlu biaya terlalu mahal, tenaga terlalu banyak. Ya, sederhana. Anda bisa tingkatkan takwa, kami selesaikan masalah aja kata Allah. Kasih solusi. Ya. Di orang takwa itu bukan nggak punya masalah, ada masalah. Barangkali bahkan lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Ya, cuma karena dia meningkatkan takwa sebelum menjalani masalahnya, Allah sudah ringankan sehingga terasa lebih mudah. Jangan dikira orang takwa misalnya nggak punya persoalan, tidak. Mungkin dia punya persoalan dalam hal kehidupan, kebutuhan hidupnya, punya persoalan dalam pikirannya, macam-macamnya. Tapi masya Allah ketika takwa itu meningkat, maka hidup menjadi lebih ringan. Ini poinnya. Bahkan persoalan rizki, karena kalau Anda lanjutkan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rizkinya pun, rizki, ya, itu masya Allah. Jangankan dari yang dia cari, dari sisi yang tidak diduga pun, yang tidak dia fikirkan, itu bisa didatangkan. Ya. Tiba-tiba datang, mau beli buah, tiba-tiba ada orang, ya, orang memang wasilahnya, tapi siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Gak usah bayar Pak, biar aja saya yang bayarin. Tiba-tiba Anda mau makan, mulai mau mencari makanan, datang diantarkan ke rumah, masya Allah. Ini diantara kemudahan-kemudahan hidupnya, bisa didapatkan. Ya. Sama, jangan dikira para ustadz juga, para kiai, para ulama tidak punya persoalan, mungkin lebih banyak. Bahkan persoalan orang lain ikut dipikirin juga. Masya Allah, bukan persoalan sendiri itu, persoalan orang.
Sehari begini. Apa dikira mudah menghadapi itu? Tidak. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada Imam Waqi' mengeluhkan tentang persoalan hafalannya, keluhan Imam Asy-Syafi'i nggak seperti kita, mungkin beda titik, beda koma gitu kan. Baik, kita komanya belum nyampe sudah lupa gitu kan. Taib, syakautu Waqi'an an su'i hifdhi. Saya mengadu pada Imam Waqi' tentang permasalahan hafalan saya. Fa nasahani an atrukal ma'asi. Maka beliau nasihati saya untuk tinggalkan maksiat. Ya, indah kalimatnya, tingkatkan takwa, jauhi maksiat. Faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzaru ila al-'asi. La yunzaru ila al-'asi. Ilmu itu cahaya, sedang cahaya Allah enggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Nanti kita akan lihat di antara makna takwa itu, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Takwa nasihatnya. Jadi kalau Anda sekarang punya persoalan, enggak pernah tuntas, di rumah masalah, bagi sementara orang masalah yang sama cukup dengan senyuman. Masalah Anda udah 3 bulan gak tuntas-tuntas. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Di kantor kenapa gak pernah selesai? Lamaran sini disampaikan, sana disampaikan, proposal juga disampaikan. Sudah lamaran pernikahan ditolak, ini juga ditolak gitu kan. Apa masalahnya? Padahal Anda juga ya di atas rata-rata gitu kan. Apa yang salah? Mungkin ini persoalannya, takwa. Jelas ya? Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, solusi itu datang. Sama dengan anak-anak juga Pak, Bu. Kalau ingin dibuka kecerdasannya, itu takwa yang berperan. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Karena ayat terpanjang itu di Quran. Baik ya. Tapi lihat di ujung ayatnya saja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan pada Anda pengetahuan. Itu tuh cara cepatnya mendapat pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang cuma ikhtiar, belajar, baca macam-macam. Ada yang orang-orang selain dia belajar, dia cuma tingkatkan takwanya kepada Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Allah, karena itu disebut al-alim. Allah yang punya rizki, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemudahan. Kenapa Anda tidak mendekati yang punya itu untuk diberikan secara langsung? Dekati dengan ikhtiar. Makanya orang-orang yang meningkat takwanya itu lain. Begitu dia baca, baru sebagian kalimat dia sudah paham kemana maksudnya ini. Kadang-kadang dia lewat berapa halaman karena paham ini intinya akan ke sini, ini kalimatnya akan begini. Mendengar kalimat, oh ini kayaknya ke sini, dan seterusnya ada kemudahan di situ. Ya. Silahkan cek. Nabi Muhammad pernah belajar? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, paling cepat ya. Karena banyak berpikir. Antum nih lihat mobil dipikirin, macet dipikirin, lihat ustaz dipikirin. Masya Allah, gampang kalau nggak tahu katakan Allah alam. Nabi Muhammad pernah belajar? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, tidak, karena itu beliau disebut ummi. Nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak ada guru yang mengajarkan. Makanya ketika turun ayat pertama, apa wahyu pertama kali turun? Iqra. Lihat kalimatnya, Iqra, tidak berhenti sampai situ. Lihat Iqra, ketika turun kalimatnya Iqra, baca. Kata beliau, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Beliau bisa katakan begini, ma qara'tu, bisa. Saya nggak bisa baca. Tapi kalau kalimatnya dirubah jadi kata benda ditambah ba, ma ana bi, ba-nya taukid di situ untuk menekankan. Jadi kalau diterjemahkan, saya betul-betul nggak bisa baca. Nggak bisa saya. Iqra, turun lagi yang kedua. Kata beliau, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang ketiga, Iqra, baca, saya nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat kemudian, perhatikan ketika ayatnya turun secara sempurna ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca, jangan karena engkau tidak pernah mendapatkan guru untuk mengajarkanmu membaca. Bukan karena tidak pernah ada orang yang menuntun engkau untuk membaca. Lakukan itu karena Rabbmu. Mintakan kepada Allah. Jangankan membuat engkau bisa memahami bacaan, menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau cukup mengerti tentang apa yang dibaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kalimatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Rabbmu. Mintakan kepada Allah, kepada Rabb. Alladzi khalaq, yang menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi cuma menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Ketika dibacakan itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi yang paling takwa, sering bertahanuf, sering bermohon kepada Allah, dekat dengan Allah, tiba-tiba masuk ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi mudah di situ. Bahkan saking mudahnya, tiba-tiba lisannya kencang mengucapkan. Beberapa ayat kemudian, wahyu yang datang kemudian, lisannya bergerak cepat. Ya, ingin menggunakan kemampuan beliau untuk menangkap ayatnya, membacakannya. Tiba-tiba turun ayat.
Allah tidak ingin berkenan orang yang dekat dengannya terlalu lelah menggali pengetahuan. Sudah, gunakan waktu untuk baca-baca singkat saja. Kami yang tanamkan di dalam dirimu. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu itu untuk mudah menghafalkan Quran dengan kemampuanmu itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ada orang-orang yang dia berikhtiar, Allah tanamkan pengetahuan dalam dirinya. Demikian Khidir alaihissalam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Quran surah 18 ayat ke-65. Posisi paling kanan di pertengahan. Anda ditanamkan. Jadi kalau Anda ingin diberikan pengetahuan lebih oleh Allah, ikhtiarlah Anda selain dengan belajar baik, maka tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan ditanamkan. Bahagia juga begitu. Quran surah kedua 189. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau pengen bahagia kata Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, hati-hati, materi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Pilih mana? Kaya tapi sengsara atau miskin tapi bahagia. Dan tidak ada pilihan ketiga. Gak boleh maksa, jangan nekat. Pulang saya. Gak mudah gitu kan? Otaknya tingkatkan takwa. Orang dulu banyak yang kaya, bahagia juga. Banyak yang tinggi kedudukan, bahagia juga. Bahkan yang gak sampai pada derajat kaya pun, apa lawan kaya? Loh, kalau tidak tahu katakan. Baik, lawan kaya bukan miskin. Cukup gak ada orang miskin di Quran. Maksudnya yang disebutkan miskin gak ada itu maksudnya diciptakan untuk miskin itu gak ada. Gak ada. Kalau tidak kaya cukup. Quran surah 53 ayat 48 itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kalau tidak kaya cukup. Cukup. Jadi apa lawan kaya? Cukup. Yang bikin miskin itu adalah nafsu seseorang yang selalu ingin lebih dan merasa kurang dalam apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau terus merasa kurang itu yang miskin. Orang yang banyak hartanya pun karena terasa kurang, orang miskin sebetulnya. Makanya supaya tidak miskin, diberikan bagi dia zakat. Konsep zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk nyuapi orang mendapatkan bagiannya. Ya, makanya diberikan kepada orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Silahkan cek Mu'adz bin Jabal. Dikirim oleh Nabi ke Yaman di periode beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengamati orang Yaman sampai kembali. Rasulullah SAW meninggal dunia. Masa Umar bin Khattab diutus ke Yaman. Masya Allah, jadi gubernur. Antum tahu apa yang terjadi? 3 tahun hilang kemiskinan di Yaman. Cuma 3 tahun. Menggunakan potensi zakat itu. 3 tahun Pak. Tahun pertama 1/3 zakat dikembalikan ke Madinah, ke Baitul Mal. Umar marah di situ. Kenapa dikembalikan? Apa nggak ada orang miskin di Yaman? Kata Mu'adz bin Jabal, sudah 1/3 orang Yaman nggak miskin lagi. Tahun kedua 2/3 dikembalikan. Masya Allah. Kata Umar, kenapa ini nambah lagi? Kata Mu'adz, 2/3 orang Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga semua zakat mal yang ada di Yaman itu dikembalikan, diarahkan ke pusat, ke Madinah untuk disebarkan ke kota lain. Kata Umar, kenapa semuanya? Udah nggak ada yang miskin di Yaman. Kata Mu'adz, sudah nggak ada yang miskin di Yaman. 3 tahun tuh jadi gubernur di Yaman. Luas Yaman gak sama dengan Jakarta, jauh luasnya. Negara kan sekarang tuh Yaman Utara, Yaman Selatan, 3 tahun tuh ya. Coba kalau dikeluarkan konsep itu diterapkan dalam kehidupan, itu Masya Allah ada rahasia di situ. Selesai ya. Jadi kalau Anda masih merasa miskin dengan zakat ya, belum bisa membantu, infak boleh untuk orang miskin. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kasih infak supaya keluar dari kemiskinan. Dengan infak masih belum cukup, sedekah supaya keluar. Tapi kalau sudah dengan zakat belum cukup, infak belum cukup, sedekah belum mengeluarkan Anda dari kemiskinan juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Mungkin bukan Andanya yang nggak bisa keluar dari kemiskinan, nafsunya yang susah dikendalikan. Itu persoalannya. Dan nafsu di Quran lawannya takwa. Silahkan cek. Nafsu disebutkan 115 kali. Takwa disebutkan 115 kali. Jadi kalau takwa Anda bisa ditingkatkan, nafsu bisa ditekan. Makanya nanti di antara cara untuk meningkatkan takwa, salah satunya puasa. Bukankah puasa bisa menekan nafsu?
Silakan Anda cek. Ketika ayat puasa turun, kapan ayat puasa diturunkan? Cepat katakan. Masya Allah. Ayat puasa turun hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Turun ayat 183, surah Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa tuh. Ya, jadi poinnya itu. Nah, jadi kalau kita bisa beriman kepada Allah, tingkatkan takwa, masa kebaikan-kebaikan didapatkan. Hidup mudah, rezeki juga cukup baik, kan? Kebahagiaan didapatkan, ilmu mudah diraih. Dulu anak-anak para ulama itu dari sejak zaman sahabat, di periode Nabi SAW, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, itu ketika mulai tumbuh, yang diasah takwanya dulu. Diarahkan ke masjid, alhamdulillah. Kenal dulu dengan Allah lewat sholat. Kemudian diarahkan menghafal Quran. Itu kalau Quran dengan sholat sudah bagus, kesananya tuh ringan sekali. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu terbuka semuanya. Jadi asal tidak macam-macam lah. Asal nggak macam-macam dibuka oleh Allah. Rizkinya mudah, hidupnya lapang, tenang pikirannya, ringan gitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah, ada keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak Anda penghafal Quran. Ini nasihat saya. Jadikan satu jadi penghafal Quran. Masa di antara anak nggak ada yang hafal Quran? Allah titipkan satu, belum jadi penghafal Quran. Dua, belum juga. Tiga, belum juga. Sudah 10 anak, belum juga. Anda butuh berapa anak lagi? Coba cek. Kalau belum ada cucunya, ayo cepat. Mumpung masih belum kiamat gitu kan. Masih ada waktu, kita maksimalkan. Ayo, kalau perlombaan dunia itu bukan untuk kita. Orang beriman itu akhirat lombanya. Antum ngapain ngejar dunia? Berlomba kok sama orang gak beriman. Sayang antum. Ya, gak ada di situ untuk kita, gak ada. Kalau cuma masalah jadi juara matematika, bahasa Inggris, yang lain sudah jagoan. Ada yang juara olimpiade, macam-macam. Tapi itu kan gak ada nanti saat dihisab. Di alam kubur aja gak ditanya. Assalamualaikum, hei juara olimpiade. Gak ada. Di sana aja gak ditulisin. Apa yang antum banggakan? Penghafal Quran jasadnya dijaga. Qurannya disyafaat. Di atas dikasih mahkota. Ibu bapaknya dipanggil. Diberikan mahkota lagi. Coba bayangkan. Saat bapak dan ibu, anak-anak Anda yang lain diberikan mahkota di tangan anaknya. Lalu Anda sedang apa pada saat itu? Masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan Al-Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 itu, ya, ayat ke-9 sampai 11. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah, sejenak saja ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan sedekah. Ya Allah, tapi sudah nggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa, kalau sudah tiba ya tiba, selesai kata Allah. Ini ada orang-orang sudah nggak punya kesempatan minta kembali. Anda dikasih kesempatan nggak dimanfaatkan. Anda butuh kesempatan yang mana lagi? Dan paling aneh begini, sadar bahwa kemarin itu banyak salahnya, sadar banyak kelirunya, sadar banyak kurangnya. Seharusnya orang yang sadar yang kemarin banyak salahnya, sisanya jangan salah lagi. Itu poinnya. Masa sudah mengerti banyak yang kurang kemarin, sekarang masih kurang juga? Anda butuh kesempatan berapa lama lagi? Halo? Gitu kurang lebih gitu kan? Coba kita manfaatkan dalam kebaikan poin-poin ini. Nah sekarang, yuk kita ambil contoh di sini. Bagaimana Ustaz bisa dibuktikan bahwa orang-orang takwa itu bisa mudah kehidupannya. Termasuk poinnya adalah ketakwaan ini. Kata Quran, kembali ke Quran surah kelima ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jika Anda sudah beriman pada Allah, meningkatkan takwa, maka Anda bisa mencari wasilah, cara menggunakan perangkat dengan amalan takwa itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu, syaratnya beriman. Kedua, bertakwa, meningkatkan amal saleh. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Saya selesaikan dulu ini sebentar. Takwa disebutkan kurang lebih derivasinya 115 kali dalam Al-Quran. Bisa berarti ibadah ritual yang ditingkatkan. Contohnya Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Lihat syarat pertamanya. Wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yakin dengan akhirat. Jaminannya apa? Ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dekat dengan Allah, bahagia hidupnya. Tingkatkan ibadah ritual. Satu.
Jika Anda rajin menunaikan ibadah ritual, maka ibadah ritual ini bisa digunakan oleh Anda ketika bermohon kepada Allah. Ikhlas tunaikan salat, ikhlas keluarkan infak, ikhlas berinteraksi dengan Quran. Ketika Anda mendapatkan kesulitan tertentu, sulit Anda hadapkan, maka dalam salat Anda bermohon kepada Allah. Rumusnya begini, rumusnya. Ya, saya kasih satu rahasia ya. Ini diantara kita saja malam ini. Gini, lihat. Kalau Anda sudah tunaikan salat atau beribadah, ritual apapun itu, jangan langsung selesaikan. Tutup dengan doa. Dengan doa. Itu tuntas seketika. Tuntas seketika. Anda kerjakan ibadah. Setelah selesai ibadah, isi dengan doa. Minta kepada Allah. Orang-orang yang berdoa setelah dia beribadah, apalagi ibadahnya dilakukan di waktu yang tidak setiap orang bisa mengerjakannya. Tahajud, mulai istighfar, menghafal Quran, lalu Anda berdoa kepada Allah, cepat tuh dikabulkan. Cepat dikabulkan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang belum meminta, Allah sudah berikan itu. Dan nanti kisahnya banyak di Quran. Di kajian lain barangkali bisa kita bahas itu. Jadi kalau Anda sudah selesai, termasuk dalam sholat, kan ada itu petunjuk berdoa. Kalau Anda baca sunnahnya kan, ya setelah sholat apa yang dilakukan? Mohon jangan mengarang ya. Mohon jangan mengarang hanya dari bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan, baik. Setelah sholat apa yang dilakukan? Allahu a'lam. Jadi Anda melakukan apa setelah sholat selama ini? Kenapa kita malam ini? Baik, teman-teman, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, sedikit ke tengah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Zikir, qiyaman. Kalau buru-buru sambil berdiri kata Allah. Jadi sebetulnya buru-buru Anda tidak harus menepikan Anda untuk bisa berzikir. Masa nggak ada kesempatan dari sini keluar ke mobil? Saya buru-buru ya. Masya Allah, apa Anda akan terus katakan sampai dengan ke mobil? Saya buru-buru, saya buru-buru, saya buru-buru. Masya Allah. Apa nggak sempat ada ucapan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim nomor hadis 591. Pasca salat Nabi ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Quran, Anda selesai salam, qiyaman sambil berdiri kalau buru-buru silakan, daripada berkata yang tidak bermanfaat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar masjid ke kiri, apa yang diucapkan? Masa astagfirullah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kan? Lupa astagfirullah, astagfirullah. Sampai pintu mobil. Lumayan daripada Anda bicara yang tidak jelas, lihat kanan kiri yang tidak bermanfaat. Zikir, wa qu'udan, kalau waktunya luas sambil duduk, silakan teruskan. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 597. Teruskan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu teruskan ke An-Nasai bab keempatnya, teruskan sampai mengucapkan ayat kursi, bacakan ayat kursi. Abu Daud nomor hadis 1523, bacakan qul huwallahu ahad. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu apa yang dilakukan? Tahu dari mana? Baik, Ibnu Majah nomor hadis 925, berdoa. Doa itu. Dan doa bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205 itu kan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikirlah, sebut nama Rabbmu, minta dalam dirimu. Tidak usah terlalu kencang-kencang, minta yang kita pahami, mohonkan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi aja berdoa. Nabi, Rasul, jelas surganya dekat dengan Allah. Orang paling takwa berdoa pasca salat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu setakwa Rasul itu kan. Masya Allah. Setelah salat, ya Allah saya buru-buru. Masya Allah. Mau kemana antum cari rezeki Allah yang punya rezeki? Jelas. Nah, jadi gunakan setelah kita menunaikan tingkat takwa yang pertama, amal soleh dalam bentuk ibadah ritual, itu berdoa kepada Allah. Termasuk bagian kedua, takwa itu juga dipahami hubungan baik dengan makhluk. Ingat, hubungan baik dengan makhluk itu bagian dari takwa. Awas, hati-hati, jangan sekedar meningkat ibadah ritualnya. Banyak yang diadukan pada Nabi. Kisahnya maksud saya. Ya Rasulullah, si fulanah itu sering mencela, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, macam-macam. Kata Nabi, iya finnar. Kalau dia tidak bertobat di neraka tempatnya. Di hadis Muslim, hadis 5611, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi senang mencela orang lain, senang menuduh orang lain, senang mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, berselisih, ada yang menumpahkan darah. Kata Nabi, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau dia sholat kemudian mencela orang, pahala sholatnya dipindahkan seketika. Antum sholat maghrib nih, keluar ke sini,
Begitu lihat orang lain jalan pakai peci, nggak sama dengan antum dia salam. Lihat tuh, cuma pakai peci doang. Jamaah enggak. Masya Allah, itu seketika pindah tuh pahalanya. Terus temannya ikutan lagi. Iya ya, gak seperti kita ya. Masya Allah, 2 orang ke sini. Yang ketiga datang, kenapa sih rame-rame? Itu nggak sholat. Nggak nyangka ya. Nyangka tuh dia. Sama aja. Gitu. Jadi pindah semua tuh, seketika tuh. Makanya dibangun takwa dengan hubungan baik dengan manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di sini nanti poin untuk disambungkannya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar kepada Rabb. Meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bahkan bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya dimulai dengan amalan yang tidak sama dengan Al-Baqarah tadi. Padahal sama-sama muttaqin. Yang satu hudal lil muttaqin, satu u'iddat lil muttaqin. Sama kalimatnya. Tapi amalannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya, baik lapang ataupun sulit. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Kalau menahan amarah artinya ada yang marah. Ada yang bisa membuat marah, dia tahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan orang. Kalau memaafkan artinya ada yang salah, dia maafkan. Masya Allah, ternyata sikap-sikap hubungan baik dengan manusia itu salah satunya bahkan bisa menghasilkan surga di akhirat. Tapi Anda jangan salah, ternyata bukan cuma di akhirat. Allah akan anugerahkan anugerah besar saat dia berada di dunia. Di antaranya mengentaskan dia dari kesulitan yang sedang menerjang. Jika Anda ikhlas mengerjakan perbuatan termasuk hubungan dengan makhluk, kata Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk bermohon kepada Allah untuk mengentaskan kesulitan yang pernah dialami. Apa buktinya? Ini yang kita baca. Kisah pertama sudah kita bahas, sekarang 2 kisah selanjutnya. Jadi kajian kita baru dimulai sekarang ya. Gitu, yang tadi muqaddimah. Baik, sampai jam berapa kita? Isya ya, silakan. Saya mau ke salat 3 ya. Baik, jadi masih benar 7 tuh. Antum silakan kalau mau sampai jam 10. Ya, saya pamit. Baik, teruskan. Bismillah. Dulu sudah kita bahas tentang kisah seseorang yang berbakti kepada ibunya. Secara singkat, yang baru bergabung, ada 3 orang sedang berjalan. Qadar Allah terjadi hujan, kemudian berteduh di sebuah gua. Ketika masuk menunggu hujan reda, tiba-tiba qadar Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelinding satu batu besar menutup pintu guanya. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Maka ketiganya merenung setelah berusaha mendorong tidak mampu, merenung. Di antara renungannya tadi yang saya simpulkan dalam ayat Quran tadi. Mereka memutuskan akhirnya untuk bermohon kepada Allah lewat amal-amal baiknya sebagai wasilah. Paham ya? Jadi saya buka dengan muqaddimah tadi supaya nyambung. Maka masing-masing menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan supaya bisa menjadi wasilah bagi solusi yang mereka harapkan. Yang pertama, dulu saya kisahkan pernah meningkatkan bakti kepada orang tua sampai-sampai nggak menyentuh minuman dari susu yang diperas langsung lewat tangannya sampai ibu bapaknya minum terlebih dahulu. Sehingga pernah beliau ketinggalan datang ke rumah telat, bapak ibunya sudah tidur, maka dipeganglah kemudian cawan susu itu, dipegang sampai bangun, sampai mau subuh megangin itu, gitu. Ya saking inginnya bapak ibunya minum duluan, sedangkan anak-anaknya ditidurkan duluan, istrinya tidurkan duluan. Lalu setelah bangun, bapak ibunya nggak sadar kalau anaknya sudah megangin nampan susu itu sudah sejak lama. Tahu-tahu, sudah ada susu ya katanya, diminum seketika. Kata orang ini, ya Allah, kalau sekiranya amalan itu menjadikan bagian dari kesolehan hamba yang kau terima, mohon bebaskan dengan itu kami dari kungkungan batu ini yang tadinya sulit didorong tiba-tiba bergerak tapi belum bisa keluar. Apa amalan selanjutnya dari 2 orang yang lain? Ini yang kita bacakan. Bismillah. Qala al-akhar, yang lain kemudian mulai bermohon kepada Allah. Allahumma, duhai Allah. Lihat kalimatnya, dia tidak mengatakan ya Allah, tapi Allahumma. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan ya Allah. Kalau ya Allah digabungkan jadi Allahumma. Tapi ada perbedaan rasa di sini. Kalau Anda ucapkan kalimat ya Allah, itu kalimat yang diucapkan sifatnya datar. Kapanpun bisa diucapkan. Ya, bisa diucapkan. Ya, Anda misalnya lihat jalan ke sini, tiba-tiba ada lubang sedikit terpeleset ke situ, Anda ucapkan ya Allah, gitu kan? Ini tidak hanya sekedar berdoa. Ya, lihat sesuatu tumpah, ibu-ibu bawa makanan tumpah, ya Allah, gitu kan? Lihat ke atas langit tiba-tiba mendung, ya Allah,
Jadi kalimatnya masih umum, bisa digunakan doa, bisa pada fenomena tertentu. Tapi Allahumma tidak. Allahumma itu umumnya kalimat pembuka dalam doa yang bernada kelembutan dan ketawaduan. Jadi kalau Anda sedang berdoa kepada Allah menggunakan kata Allahumma, maka sikap kita mesti merendah. Jangan naik. Allahumma, itu nggak tepat. Anda turunkan, mohon dengan penuh kelembutan. Maka sikap lembut inilah yang menghadirkan rahmat Allah turun kepada Anda semuanya. Paham sampai sini? Ya, jadi Allahumma jarang digunakan untuk fenomena. Ya, misalnya ibu-ibu bawa baskom tiba-tiba tumpah jusnya. Allahumma, hampir nggak pernah dengar saya begitu. Ya, baik. Jadi kita teruskan. Allahumma, duhai Allah, bermohon dia. Innahu kanat libnatu amr. Saya punya sepupu, anak paman, perempuan, cantik, luar biasa. Kanat ahabban nas ilayya. Dan dia sosok yang saya cintai di antara sekian orang yang pernah saya temui. Jadi mencintai anak pamannya, jadi kan saking cintanya muncullah perasaan suka yang mendalam, jatuh cinta lah di sini. Ya. Kemudian wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain kata Imam An-Nawawi, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbur rijalun nisa. Bahkan saya sangat mencintainya seperti laki-laki yang tengah dibubuk cinta pada seorang perempuan. Memang sudah sampai pada tingkatan cinta luar biasa, sehingga nah ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan. Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan, disampaikan dan sebagainya. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain di situ. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, ta'aruf di situ. Ta'aruf, saling di situ. Awas hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari. Tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Ini kan, bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Ya, bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah. Nabi diperhatikan Sayyidah Khadijah. Jalan dengan pembantunya, asistennya Maisarah, diceritakan Rasulullah Muhammad itu begini sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah setelah mantap dengan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Jadi dari dua sisi itu ada, bisa berlangsung. Ada ketertarikan, ya lewat orang yang bisa lebih baik mengenal dirinya. Tanyakan bagaimana pribadinya dan sebagainya, sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau belum ditolak masih ada peluang, kan? Berusaha lagi, tidak sama sekali sudah jangan nekat, kan? Banyak mungkin yang lain yang itu hanya mengantarkan pada Anda untuk kreatif lagi mencari cara yang lebih baik. Ya, jelas ya? Baik, ini tidak dia pendam, setan datang ke situ. Apa yang terjadi? Sudah, hati-hati ya, ini sudah rumus nih. Ada setan-setan yang masuk pada orang yang sedang dimabuk suka, dimabuk cinta. Hati-hati itu. Termasuk setan yang pernah menggoda Imra'atul Aziz, istri pembesar di masa Nabi Yusuf. Silakan cek. Ya, hadir di rumahnya dalam suasana sering ditinggal oleh suaminya, gitu kan? Gantengnya luar biasa. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat 31 itu, posisi paling kanan, Masya Allah. Perempuan-perempuan kalau lihat Nabi Yusuf sedang motong-motong begini, teriris tangannya. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai ketika lewat teriris tangannya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Saking gantengnya. Lewat teriris itu. Jadi pria-pria yang ganteng sekarang jangan terlalu bahagia dulu. Ibu-ibu lewat di hadapan antum belum tentu kepleset. Nabi Yusuf tidak, nabi dan ganteng luar biasa. Tapi persoalannya apa? Ada di rumah, dilihat oleh perempuan, punya perasaan, tapi tidak bisa mengontrol ini. Setan datang ke situ, berbuatlah sesuatu yang tidak diinginkan. Inilah terjadi, setan masuk ke sini, maka apa yang terjadi dengan setan itu? Seperti apa dia menggoda? Kita nanti lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ada berapa menit ke isya? 3 menit ya untuk persiapan wudhu dan menyusun saf insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita coba cukupkan dulu, kita sambung setelah menunaikan sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd.
فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya waktu Isya bagian Bekasi, Jawa Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Dan bagi Anda pemirsa yang Anda berada yang telah menunaikan salat Isya, kami juga harapkan demikian, dan bagi yang belum, semoga Allah memberikan kesempatan untuk menunaikannya dalam kebaikan insyaallah. Kita lanjutkan. Orang kedua menengadah kepada Allah berdoa, Allahumma ya Allah, sungguh saya pernah mencintai seseorang, anak paman saya. Begitu besar cinta saya kepadanya sampai saya dilarang cinta luar biasa, layaknya anak muda yang tengah jatuh cinta pada seorang perempuan. Fa'aradtuha 'ala nafsiha, maka saya pun memaksakan dirinya untuk menjadi atau menerima cinta saya. Dia menyampaikan dalam keadaan mendesak si perempuan itu supaya mengikuti keinginannya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Maka penolakannya itu begitu membekas pada hati saya. Terluka saya dengan itu, sampai saya merasakan penderitaan berlangsung dalam hitungan tahun. Membekas, Masya Allah, cinta yang tertolak, keinginan yang tak terpenuhi. Setelah disiapkan, pengen disampaikan, tiba-tiba ditolak, ya kan? Dalam keadaan yang tidak biasa. Sampai suatu ketika, faja'atni, sampai datanglah dia kepada saya. Ini tidak dijelaskan di sini, tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa bapak si perempuan ini, ya, bapak si perempuan, pamannya si yang tadi, itu terlibat satu pinjaman kepada laki-laki ini yang belum terlunasi, ya, dan mendapatkan satu kesempatan si laki-laki itu untuk menekan bapaknya, sehingga diutuslah anaknya untuk meminta keringanan. Dalam kisah yang lain, di sini tidak ditampilkan. Maka ketika datang si perempuan ini, fa'ataitu 20 wa 100 dinarin, saya berikan kepadanya 120 dinar keping emas. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah yang semula, tidak hanya sekedar meringankan, awas hati-hati utang bapaknya, tapi kalau mau mengikuti keinginan saya berikan 120 keping emas, dinar emas. Tidak mudah itu tawarannya. Ibu kalau dikasih emas 120 kilo mau nggak? Awas hati-hati, tapi tawarannya ini nggak mudah, kehormatan diri. Sedangkan manusia, khususnya perempuan, itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Seringkali, hati-hati, seringkali larut kehormatan dirinya atau bahkan keadaan dirinya itu dengan tawaran-tawaran yang menghadirkan perhiasan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-14, posisi paling kanan di sebelah bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu atau bahkan perempuan untuk senang pada pasangannya. Di sini laki-laki diisyaratkan karena laki-laki cenderung mencari. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu senang terhadap perempuan. Wajar, normal. Artinya kalau laki-laki senang ke laki-laki, tidak normal dia. Awas hati-hati, fitrahnya demikian. Begitu sebaliknya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Silahkan antum cek, kambing jantan senangnya ke betina Pak. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini cek sampai Idul Adha tuh, Anda nggak akan pernah temukan kambing homo. Laki-laki, berdasar penelitian, kambing 2017 senang kepada kambing jantan lagi. Masya Allah, belum saya temukan itu. Belum pernah ada sapi lesbi. Kalau ada, mungkin nggak bisa digunakan kurban itu. Ya, nggak bisa dipakai, nggak ada, dan tidak ada fitrahnya demikian. Kambing aja tahu pasangannya. Yang tidak punya akal mengerti pasangannya. Masa yang punya akal tidak mengerti siapa lawannya? Hati-hati ya. Ini sesuatu yang tajam ditontonkan kepada kita. Ada yang salah dengan pemikiran manusia di sini. Baik. Maka hubbus syahawati minan nisa wal banin, senang mendapat keturunan. Awas, setelah itu apa? Wal qanatiril muqantarah. Juga perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan minaz zahab, emas. Dan ini disandingkan kepada perempuan. Jadi perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya.
Awas, baik emas yang digunakan di jarinya, Mas Tono, Mas Tony, Mas Asep dan sebagainya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya di perhiasan bagi dirinya. Wajar Pak kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas. Karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya. Tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Dan emas itu bukan diartikan dengan emas juga. Dalam dulu konteks orang dulu, kalau disebutkan emas itu artinya harta yang bernilai. Bisa uang banyak, bisa hadiah, bisa macam-macam. Ibu senang mana? Dikasih hadiah Ferrari atau emas 1 gram? Halo? Tuh, jadi bukan cuma pada emasnya saja, maksudnya sesuatu yang bernilai, senang barang gitu. Senang sesuatu yang bisa digunakan, bisa tampil dalam keindahan. Ini poinnya. Dan tidak sadar kadang-kadang itu jadi satu kelemahan. Dan ini terbukti sampai hari ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal, gitu kan? Hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati, zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, saya ada kolega ustaz berdakwah khusus di daerah Doli itu pada saat itu. Yang ditutup di Surabaya itu. Itu tantangannya luar biasa. Memang nangis kita itu kalau dengar-dengar kisahnya. Alhamdulillah sudah ditutup. Semoga Allah berikan keberkahan pada orang-orang yang terlibat dalam kebaikan. Tapi jangan dikira mudah itu. Kalau sudah masuk ke dalam dunianya, tidak mudah untuk keluar. Bahkan menyadarkan saja tidak mudah. Datang ustaz kolega kami berdakwah di sana sampai nangis itu perempuan-perempuan yang gitu ya. Tiba-tiba ada yang seperti tersadar datang. Salah satunya, Ustaz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya terharu kepada Ustaz. Terima kasih membuat saya sedikit berubah. Untuk Ustaz, saya kasih diskon 50%. Itu nyata itu. Nyata, terdengarnya seperti lucu, tapi memang nyata. Ini cara berpikirnya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau sudah kebanyakan berbuat sesuatu yang salah, nanti tertutup itu pintu-pintu kebaikannya. Masuknya susah. 50%. Allah kuat ada benar. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Telinga ada sumbatan. Jadi kalau yang haram masuk pada dirinya, beredar dengan darah, jadi daging itu menutup. Ke mata, awas hati-hati. Wa ala absarihim ghishawah, di matanya ada penutup. Jadi melihat yang baik-baik susah. Lihat ke masjid susah, lihat masjid susah, dengar azan marah, diajak ke taklim, ajak debat, gitu kan? Ah itu susah. Itu kalau sudah masuk penutup itu demikian. Imma dengan maksiat atau yang haram masuk pada dirinya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi hati-hati ya. Hati-hati perempuan-perempuan khususnya jaga diri jadi kehormatan. Surganya banyak bagi perempuan itu. Pakai hijab ada surga di situ. Nutup aurat ada surga di situ. Taat pada suami dalam hal kebaikan ada surga di situ. Masya Allah. Ya, karena itu Allah jaga. Karena diciptakan dengan penuh keindahan dan surganya ada di situ. Jangan berikan surga pada orang lain yang bukan pada haknya. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Di sini terjebak dia. Kemudian ada an tukhaddiya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Saya berikan 120 dinar emas supaya dia bisa memberikan cintanya kepada saya sampai melakukan hubungan yang terlarang. Maka dia setuju. Setuju. Ya, dalam keadaan terdesak datang 120 dinar ya. Masya Allah. Dinar emas dalam konteks dulu itu berharga sekali, luar biasa. Dirham aja sudah dicari, apalagi dinar. 120 keping. Baik ya, tidak mudah tuh tawaran dunia dengan menghormatkan, menggadaikan kehormatan diri, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka kemudian dia menerima dengan polos pada saat itu, setan masuk ke situ hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai-sampai terjadilah kemudian waktu yang ditentukan itu. Saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain lebih dalam lagi, falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala malam itu waktu itu terjadi dan hampir terjadi perbuatan itu, hampir saya berhubungan dengan dia, lihat kalimatnya, qalat, tiba-tiba datanglah kemudian fitrah di diri perempuan itu. Biasanya begini, alhamdulillah, biasanya kalau seseorang tidak pernah berbuat maksiat sebelumnya, itu biasanya suara hatinya masih kencang. Ada penolakan besar dalam dirinya. Anda kalau tidak percaya silahkan. Anda belum pernah berbuat misalnya hal yang macam-macam, keluar dari assalam ini pakai sendal orang lain. Coba-coba aja. Ambil sendal orang lain aja, itu hati Anda sudah menolak, itu bukan punya kamu. Gak usah diingatkan orang, hati Anda menolak. Karena hati kita cenderung pada kebaikan. Kalau belum pernah berbuat maksiat, itu besar suaranya. Jangan lakukan, jangan lakukan. Tapi kalau pernah Anda nekat kerjakan,
Itu jadi kecil suaranya. Dan kalau terbiasa jadi populer itu dan jadi kebiasaan Anda lakukan itu, sudah lain suaranya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Itu lebih jelek, ambil yang paling bagus di sana. Nah, itu bahaya itu. Itu bahaya, sudah mati suara kebaikannya itu. Yang jelek yang muncul. Nah, jadi ini, anak ini, perempuan ini, karena diasuh dalam pengasuhan yang cukup baik, belum pernah berbuat yang macam-macam, tergoda dengan yang tadi, muncullah kemudian bimbingan Allah. Bimbingan Allah yang hadir saat terjebak dalam perbuatan maksiat itu disebut dengan burhan namanya. Seperti Allah pernah membimbing Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh perempuan. Siapa namanya? Masya Allah ya. Ingat tidak disebutkan namanya ya. Bukan Zulaiha dan tidak pakai Siti. Baik ya? Jadi Zulaiha saja sudah salah. Siti Zulaiha salah banget. Ya? Hati-hati, nggak disebutkan. Kalau nggak di Quran itu kalau cenderung perbuatan yang tidak elok, ya itu nggak pernah disebutkan namanya, jarang, umumnya jarang disebutkan. Karena Quran itu menyalahkan perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, Anda jangan gunjingkan orangnya. Tujuan Anda apa sih? Merusak kehormatan orangnya atau ingin memperbaiki perbuatannya? Jadi kalau ada orang salah, perbuatannya diperbaiki, bukan orang yang digunjingkan. Firaun bukan nama asli, Farao dari gelar, Abu Lahab bukan nama asli. Silahkan cek. Ya, Imratul Aziz bukan nama asli. Supaya tidak banyak digunjingkan, itu akhlak Al-Quran. Karena yang salah perbuatannya. Karena belum tentu ada orang nanti punya nama yang sama berbuat yang serupa. Hati-hati. Ya, begitu misalnya ada seorang, kan, berbuat satu keburukan. Padahal belum tentu nama itu digunakan oleh orang lain dengan keburukan yang sama. Akhirnya apa? Namanya yang jadi celaan di situ. Nama misalnya Hasan, kan? Kelakuan misalnya, mohon maaf, tidak bagus. Lalu Anda cela, dasar kamu nama aja Hasan, kelakuan begini, dasar Hasan jelek Hasan. Ingat cucu Nabi itu Al-Hasan. Jangan keliru. Dia jangan pernah mencela nama, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Paham ya? Walaupun keliru misalnya, maka luruskan perbuatannya. Berikan inisial yang tepat ya untuk menginisialkan pada hal yang dilarang. Ya. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah, enggak seperti dia tuh. Masya Allah, sebut lagi namanya, itu salah juga. Ya. Teruskan, Bismillah. Qalan, tiba-tiba ketika si laki-laki tadi hendak kemudian mengambil kehormatan dirinya, maka berkatalah langsung di lisannya keluar. Seperti Nabi Yusuf mendapatkan gambaran bayangan, tinggalkan, kan, jauhi. Tidak tepat itu burhan namanya. Maka muncul burhan dalam dirinya. Ittaqillah. Ittaqillah. Wala tanfudul khatam illa bihaqqih. Masya Allah, ini bahasanya dalam sekali. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pakai cincin kehormatan itu kecuali sesuai dengan haknya. Sesuai dengan haknya. Cincin itu kan pertanda mahar biasanya kan, digunakan, diambil bagi perempuan, berikan. Ya, dibuka penutup. Ya, biasanya perempuan kalau ingin menggambarkan kehormatannya, dia diberikan gambaran maharnya atau penutupnya disingkap, diambil. Jangan lakukan kecuali dengan haknya. Kalimat pertama itu yang membuat dia kemudian langsung bergetar jiwanya. Diucapkan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat sebelumnya, orang polos mau dikerjai, keluar dari lisannya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat dia. Anda betul-betul jaga kalimat Allah. Jaga betul. Jangan pernah digunakan pada hal-hal yang sifatnya serampangan Anda gunakan. Demi Allah, padahal tidak begitu. Demi Allah itu. Padahal Anda melakukan itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, menjaga kalimatnya, maka Masya Allah. Nabi Muhammad ditolong dengan pedang begini. Siapa yang bisa menolong Anda? Tidak banyak bicara, cuma satu kalimat. Allah bergetar, jatuh itu pedangnya. Berbalik, sekarang siapa yang bisa menolong Anda? Gak bisa dijawab. Jadi kalimat Allah itu, kalau kita jaga, mendekat dengan Allah itu begitu keluar, getaran itu ada. Sampai itu. Karena Anda mengucapkan, Allah yang memberikan hembusan kepada relung hati yang paling dalam. Ya, jadi coba nanti pelan-pelan gunakan kalimat-kalimat itu pada kebaikan-kebaikan. Maka apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Tiba-tiba ketika mendengar kata-kata itu, fansaraftu, insarafa itu kaget langsung berpaling. Sarafa gitu kan. Ada getaran dalam jiwanya, langsung ditinggalkan. Ya, saking kagetnya getaran itu, sampai kata orang ini, lihat kalimatnya, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Sampai-sampai saya saking kagetnya, saya tinggalkan bahkan dengan emas-emasnya. Seakan ada kesadaran dalam jiwanya, salah saya ini, salah, nggak benar saya, takut. Masa saya melakukan yang demikian ketika Allah menyaksikan saya? Apa jadinya di hari kiamat? Nah, ini rumus kepada kita. Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika Allah sedang melihat.
Apa nggak malu bermaksiat dilihat Allah? Ada tawaran di kantor, Pak ini proyeknya Pak sekian ratus miliar, Masya Allah, dilihat gini, oh bagus juga ya, baik, tolong ditutup pintu semua gini, Anda mau tanda tangan. Bayangkan ketika tanda tangan, Allah saksikan itu. Apa nggak malu Anda bermaksiat dilihat Allah? Bayangkan saat Anda lihat handphone sendirian begini, Allah melihat Anda, mengamati Anda, menyaksikan Anda, dan Anda sedang merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum sampai juga paham, bayangkan seketika meninggal. Saat Anda tanda tangan, Anda meninggal. Saat sedang lihat gosip, Anda meninggal. Saat sedang mencela, Anda meninggal. Kalau sudah nyaman dengan suasana itu, biasanya lebih mudah memalingkan kita dari maksiat. Maka orang ini merasakan bagaimana saya maksiat di hadapan Allah. Allah melihat saya dan sebagai dia tinggalkan. Fansaraftu, saya tinggalkan. Saking kagetnya saya tinggalkan. Bahkan dia katakan wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha. Saya pun tinggalkan sekalian dengan emas-emasnya, saya relakan untuk dia. Karena kalimat kebaikan yang keluar dari lisannya. Jelas di sini? Baik, saya teruskan dulu. Apa yang terjadi setelahnya? Dia tinggalkan perempuan tadi karena takwa kepada Allah. Takut dengan Allah. Bahkan dia berikan emasnya sekalian, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat yang keluar di lisan perempuan tadi. Maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahdu bi. Ya Allah, kalau engkau nilai bahwa amalan itu saat saya meninggalkan maksiat karenamu dan saya berikan emas itu ikhlas karenamu, itu layak menjadi amal yang engkau terima, maka mohon dengan amal itu keluarkan kami dari kekangan batu ini. Itu poinnya. Maka fanfarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Batu bergeser lagi, keluar terbuka sedikit. Tapi masih belum buka keluar. Jadi yang pertama tadi berdoa dengan amalnya, batu geser. Enggak didorong tuh. Ya. Yang kedua, nyampaikan amal, batu geser. Tapi belum bisa keluar. Karena itu tibalah orang yang terakhir. Nah, amalan ini yang kita akan tutup termasuk kajian kita malam ini. Bagaimana kemudian amalan yang terakhir ini memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa qala ats-tsani. Yang ketiga boleh berkata, Allahumma stajartu ujara wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Jadi ini kalau kita sekarang pemilik perusahaan ya. Baik. Saya punya pegawai. Kemudian saya pun berikan hak mereka semuanya. Tanpa saya kurangi, saya berikan keseluruhannya. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi dahu wa dhahab. Kecuali ada satu karyawan yang belum mengambil haknya. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat saya. Jadi ketika dia pergi, kemudian meninggalkan tempat pekerjaannya, belum diambil gajinya. Nah, ini fathammartu ajrahu hatta kathurat minul amwal. Tuannya berpikir, karena dia ini belum datang cukup lama, kan aset itu bisa menyusut dalam bentuk uang. Uang 1.000 dulu dengan sekarang, kan nilainya, maaf ya, angkanya sama, tapi kan nilainya bisa berbeda, menyusut. 10.000 dengan sekarang, dulu dengan sekarang, bisa menyusut nilainya. Maka berpikirlah si tuannya ini akan lebih bermanfaat kalau kemudian saya jadikan ini sebagai modal untuk si orang tadi, saya kembangkan, investasikan supaya berkembang nilainya, jadikan aset yang bisa berguna. Jadi tuannya berpikir, ini mungkin si pegawai belum kepikiran, dia tinggal ngambil uang saja, tapi nilai bisa nyusut. Lebih baik saya gunakan ini, kemudian saya kembangkan supaya nanti bisa diambil keseluruhannya dan lebih bermanfaat lagi. Maka ternyata dari modal yang tadi si gaji karyawan itu berkembanglah harta yang cukup banyak. Masya Allah, tiba-tiba faja'ani ba'dahin. Setelah harta yang cukup banyak, ada unta, ada sapi, ada kambing, macam-macam, dikembangkan ke situ banyak, datang orangnya. Anda punya toko, gaji karyawan belum diambil, Masya Allah. Kemudian tiba-tiba Anda kembangkan dari situ. Wah, kayaknya dia nggak kepikiran, nih uang bisa nyusut, Anda kembangkan. Tiba-tiba berhasil Pak. Dari situ bahkan bisa membeli macam-macam. Ada Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam lah ya. Kumpul semuanya ya. Terus 1, 2, 3 banyak semuanya. Terus datang orangnya. Saya mau tanya pada Anda, ketika datang orangnya, Anda mau berikan gaji yang senilai dengan yang haknya dulu, atau Anda berikan semuanya, plus Ferrarinya, plus Lamborghini-nya? Gak usah ketawa, jawab.
Di sini ujiannya. Kita harus pandai melihat di mana hak kita, di mana hak orang. Awas hati-hati. Awas, saya ingatkan betul ini ya. Awas hati-hati. Termasuk harta-harta titipan. Kalau bukan bagian Anda, jangan dikembangkan, itu punya orang. Jangan Anda berinvestasi dengan harta masjid, kemudian digunakan untuk kepentingan Anda. Salah. Kalau ada titipan masjid dari umat, berarti untuk pengembangan masjid. Kalaupun Anda kembangkan jadi modal koperasi macam-macam, kembalikan ke masjid. Awas jangan dipakai untuk orang. Titipan donatur, hati-hati. Digunakan untuk apa? Kalau kepentingan sosial. Jangan sampai orang nitipkan, Anda berikan Fortuner, Anda berikan handphone yang 7 gitu kan, dan sebagainya, misal contoh gitu kan, apa-apa dan sebagainya. Jadi hati-hati. Nanti akan diluruskan oleh Allah. Pasti akan ada tiba waktunya itu supaya mengembalikan pada jalan yang benar. Maka ini termasuk Masya Allah pegawai yang saleh. Jadi mohon maaf ya, profesi Anda sebagai pengusaha tidak menghalangi Anda untuk jadi bertakwa. Jangan kira takwa itu ada di masjid saja, melekat pada seorang ustadz atau kiai atau macam-macam. Belum tentu. Anda jadi pengusaha takwa. Dokter-dokter yang takwa, guru-guru yang takwa, silahkan. Pejabat-pejabat yang takwa, pemimpin-pemimpin yang takwa. Maka ketika Anda bertakwa, dekat dengan Allah, mudah mengatur masyarakat. Sederhana kok, ringan gitu. Apalagi Indonesia. Ya, kebanyakan masyarakatnya muslim. Lebih daripada 80% muslim semuanya. Mudah pemimpinnya bertakwa, beriman, rakyatnya akan mudah diajak untuk bertakwa. Ya, Masya Allah gitu kan. Maka saya teruskan sini dulu. Maka ketika dia datang, faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Maka orang ini tiba-tiba datang langsung mengatakan, lihat kalimatnya ini yang hebat nih. Ini yang hebat. Ya Abdullah, hei hamba Allah. Masya Allah. Nama Anda Tono dipanggil hamba Allah. Ya. Kalau kita datang karyawan dulu, datang misalnya ke kita, nagih ya gajinya, tiba-tiba datang, hamba Allah, mana gaji saya? Masya Allah, Anda kasih apa enggak? Baik, saya bukan hamba Allah, saya Tono. Masya Allah. Kalau orang-orang yang kurang dekat dengan Allah, mungkin kalimat itu yang keluar. Tapi ini tidak, dia mengerti ketika disebut Allah, pemilik dia, seakan-akan diisyarat dari Allah untuk meminta semua haknya yang memang menjadi ketentuan dia yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, addi li ajri. Berikan kepada saya hak saya yang harus saya terima. Maka apa kata orang ini? Lihat jawabannya. Ketika kalimat Allah disandingkan pada dirinya, maka dia katakan fakultu kullu ma tara min ajri min al-ibil wal baqar wal ghanam wa ra'i. Semua yang kau lihat sekarang ini di depan kamu, itu adalah gaji kamu. Ambil aja semuanya. Itu ada unta, ada sapi, ada kambing, ada macam-macam. Ambil semua. Masya Allah. Gaji bapak ibu, bapak kerja, gaji 5 juta. Setelah 10 tahun datang, lagi gaji 5 juta. Tiba-tiba bos Anda katakan, mau ngambil gaji? Tuh depan tuh ambil Ferrari, Lamborghini, itu Kijang Innova, itu Fortuner, dan ini sekalian 100 juta. Ambil. Kira-kira kalau dibuat seperti itu, gaji kita dulu cuma 5 juta. Suruh diambil aset yang tadi dengan uang 100 juta. Bagaimana respon Bapak Ibu sekalian? Yang normal aja dulu. Jangan berlebihan, normal aja. Normal. Karena memang Anda bukan di situasi itu, cuman tanya kalau dalam situasi itu. Ini kan nggak nyata gitu kan. Jangan berlebihan, jangan banyak berharap. Baik. Kira-kira bagaimana situasinya? Bukan. Anda pasti juga ada keheranan. Ini orang sedang muji saya, merendahkan saya, atau bagaimana ini suruh ngambil ini? Saya kan cuma butuh 5 juta, masa dibilang seperti itu? Datang ke saya, Pak, saya mau ngambil gaji. Tuh ambil aja Ferrari, sama itu, sama itu, sama itu. Bingung orang kan? Makanya respon pertama, ya Abdullah, la tastahzibi. Hei hamba Allah, aduh, jangan dong tahzibi ya. Jangan ngolok-ngolok saya katanya. Kalau bahasa bebasnya, kamu bercanda. Jangan gitu gitu kan, jangan gitu Maka kata orang ini, fakultu la astahzibika. Saya enggak ngolok-ngolok, saya enggak bercanda. Ya. Fa akhadahu kullahu, Masya Allah. Kemudian fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Masya Allah. Kata orang ini, saya enggak bercanda, itu memang semua punya kamu. Saya investasikan supaya saat kamu datang kapanpun harta itu lebih bernilai. Maka orang ini senangnya luar biasa, diambil semuanya tanpa disisakan sedikit pun. Nggak disisain sedikit pun tuh. Ya, memang modalnya memang begitu. Biasa dapat sedikit, tiba-tiba dapat banyak. Tahu tuannya juga kaya, diambil semuanya. Udah, nggak ada terima kasih, nggak ada apa-apa gitu kan. Terima kasih ada, ya dalam bentuk pemberian tidak ada, sudah nggak disisakan sedikit pun. Ini redaksinya.
Maka apa yang terjadi? Bukan cuma subhanallah bu, masya Allah, luar biasa itu. Semua, gak disisain. Ya, maka Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafrij 'anna ma nahnu bih. Ya Allah, kalau semua yang pernah saya kerjakan itu Engkau pandang sebagai bagian amal soleh yang Engkau ridhai, mohon jadikan dengan itu terbebas dalam suasana kepanan batu ini. Ya, berbuat, lihat poinnya, berbuat baik pada pegawai, menjaga haknya, memikirkan masa depan dia, memberikan ikhlas tanpa sekalipun berharap. Diambil semuanya dan dia gak katakan, apa gak ada yang sisain nih? Gak ada sama sekali. Gak ada kalimat sedikit pun keluar, ambil aja. Ya Allah, kalau itu semua jadikan, kau nilai sebagai amal saleh yang berhak mendapatkan kebaikan. Mohon ya Allah, bebaskan kami dari hukuman batu ini. Apa yang terjadi? Pertama geser, kedua geser, yang ketiga, lihat kalimatnya. Fanfaratis sahafa kharaju yamshu muttafaqun alaih. Tiba-tiba terbuka seketika batunya, lebar sekali. Lebar. Bukan cuma lebar, ketiganya bisa keluar. Yamshun itu masya. Masyanya bukan pelan-pelan, lenggang. Ya, kalau sedikit-sedikit bukan masya namanya. Kalau masya itu berjalan santai, jalan santai, ringan, kan? Maka apa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa batunya bukan sekadar bergeser. Ya, terbuka seketika. Lihat amalannya. Ketika Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun dari orang lain, Anda memberikan tak pernah meminta sesuatu darinya dan sebagainya, maka itu nilainya lebih di Allah Subhanahu wa taala. Lebih, apalagi bila tidak disertai maksiat sebelumnya. Ya. Yang pertama, hanya memberikan sesuatu wajar untuk ibunya, bukan orang lain. Yang kedua, disertai dengan niat maksiat sebelumnya, diberikan tapi ada pahalanya. Yang ketiga, dia memberikan bukan untuk keluarganya, untuk orang lain, tidak ada maksiat sebelumnya, nilainya cukup baik, ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun, maka masya Allah, dia diberikan kemuliaan oleh Allah, langsung dibukakan pintu yang sangat indah, bergeser batu besar dan keluar dari situ. Ini pelajaran besar bagi kita supaya berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadikan itu sebagai wasilah untuk bermohon dalam setiap kebaikan. Dan saya mengajak di bulan Sya'ban ini, sudah tanggal 10 Sya'ban, itu bulan khusus saat amalan kita itu oleh malaikat bukan sekedar dicatat, tapi langsung diangkat, disampaikan kepada Allah, disebut-sebut nama kita. Itu ada di An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai juz yang ke-6 halaman pertama, nomor hadis 2357. Dia ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima araka?" Ya Rasulullah, kenapa saya sering kali lihat Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, gak seperti bulan-bulan lainnya? Maka kata Nabi, "Dzalika," dan demikian itu saya sering puasa, "syahrun yaghfulun nasu anhu," karena bulan ini orang sudah mulai lalai ibadah. Saya sudah bahas di 2 pertemuan tadi dan sebelumnya. Yang kedua yang menarik ini, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita langsung diangkat, disampaikan kepada Allah. Ya. Maksud kalimat ini gini, ini perbedaan antara amal-amal sebelumnya yang kita kerjakan sebelum nyampe di bulan ini. Kalau bulan biasa Anda beraktivitas beramal, itu amal Anda dituliskan. Anda baca Quran, satu hurufnya berapa? 10, kan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, 10 kebaikan ditulis. Nanti di akhirat itu ditampakkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan ditampakkan. Bahkan kitabnya diberikan. Tadi saya bacakan Quran surah ke-17 itu kan, dari ayat 13 sampai 15. Iqra kitabak, dibaca kitab kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hisab kamu yang paling adil saat ini. Baca amalan kamu, ada semua di situ. Terlihat. Hari biasa dituliskan. Tapi ketika Anda mengerjakan di bulan Sya'ban, bukan cuma dituliskan, diangkat, disebut-sebut amalan itu. Begitu Anda kerjakan ini, diangkat oleh malaikat, disebutkan, ya Allah si fulan ngerjakan ini, ya Allah si fulan ngerjakan ini. Allah Maha tahu dengan amalan kita, gak disebutkan pun sebelum dikerjakan sudah dipahami. Allah sudah mengerti dan sudah diketahui. Anda gak sebutkan pun malaikat gak sebutkan, Allah sudah tahu itu. Sifatnya mengetahui sebelum, sedang dan setelahnya, sampai kapanpun. Tapi poinnya, kenapa malaikat mengangkat menyebut-nyebutkan? Untuk menunjukkan keutamaan amal di bulan ini. Saat semua yang beramal saleh disebutkan bersaut-sautan. Ya Allah si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Masya Allah. Hal ini saya umumkan misal.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan penghargaan pada jamaah kita yang sedang menghafal Quran dan fokus dalam pelajarannya. Disebutkan si fulan. Kira-kira yang dipanggil si fulan itu senang nggak? Bahagia nggak perasaannya? Senang, bahagia. Bahkan nama Anda tercantum dalam buletin saja, Masya Allah. Ada namanya, Bapak ini warga teladan, begini, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Padahal buletin ini buletin tingkat RT, Anda juga yang buat, Anda yang baca, gitu kan? Dan dengan masyarakat setempat. Tapi kan bahagia Anda melihatnya. Di manusia saja Anda bahagia. Apa Anda tidak ingin nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pak di hadapan Allah, si fulan. Luar biasa. Baik Anda yang sedang melihat, Anda yang mencatat, Anda yang mendiktekan tuh dua-duanya tuh. Baik disebut tuh di hadapan Allah. Si fulan sedang mencatat, si fulan mendiktekan, si fulan enggak kedengaran, si fulan bahkan tidak merasa bahwa disebut ustaznya. Baik, terus itu luar biasa disebutkan itu. Apalagi Anda di majelis ilmu, nyambung. Semua. Karena itu saya mengajak kepada semuanya di bulan ini, ayo kita tingkatkan amal saleh, dekati Allah, dan kita telah menutup bab terakhir, bab pertama, hadis terakhir di bahasan yang saleh ini. Saya telah mengajar di sini dalam kurun waktu juga yang cukup panjang untuk melihat ini. Jadi saya menyampaikan saat ini dan sampai kapanpun, jika ada kebaikan-kebaikan yang telah dititipkan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan, hakikatnya kalau benar dari Allah dan Rasulnya, silakan ambil dan amalkan. Tapi jika Anda menemukan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang diduga keliru, tidak benar, sampaikan kepada saya supaya saya perbaiki. Jangan sampaikan pada orang, karena yang dihisab saya, ya, bukan orang lain. Berarti Anda tidak sayang dengan saya. Ustaz Hadi manhajnya rusak, Ustaz Hadi begini. Kenapa Anda nggak sampaikan langsung pada saya? Kan yang rusak saya, bukan orang lain. Jadi saya bisa perbaiki. Anda keliru, Anda menemukan kesalahan pada saya yang belum tentu salah, gitu kan? Tapi Anda sebarkan pada orang. Yang celakanya Anda diajak ketemu nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak begini nggak mau. Nah itu yang paling repot. Lantas maunya seperti apa, gitu kan? Nah jadi dalam hal ini saya mengajak kepada Anda sekalian, pertama mari tingkatkan amal saleh untuk kita semua. Yang kedua, ya termasuk saya, jika memiliki satu hal yang keliru, tinggalkan pendapat saya. Sudah, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, lebih bisa menuntun Anda pada kebaikan. Itu yang kita ambil. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini saya berusaha untuk bisa menyampaikan, termasuk membangun hubungan baik, dan saya tidak ingin punya musuh dari kalangan siapapun, termasuk dari, apalagi dari asatidah, tidak di dunia apalagi di akhirat. Saya nggak pengen seperti itu. Jadi sudah selesai hal-hal yang seringkali muncul polemik di masyarakat. Apalagi kalau ada tentang saya tidak baik, tinggalkan, sudah selesai. Saya aja nggak mencela, kenapa Anda ikutan repot? Saya nggak marah, kenapa Anda ikutan marah? Sudah selesai, nggak ada apa-apa, gitu kan? Jadi kalau memang dipandang baik, ambil, tidak baik, tinggalkan. Yang lain pun ambil kebaikannya. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Dan saya berikan nasihat kepada Masjid As-Salam juga sama, jadikan ini masjid ilmu, karena belum tentu juga bisa bersama saya dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin saya bisa meninggal lebih cepat dari Anda, gitu kan, dan sebagainya bisa terjadi. Karena itu saya mohon kepada Anda, jaga amanah ilmiah di masjid ini. Sepanjang ada ustadz-ustadz yang baik dari golongan manapun, dari siapapun, sepanjang dia menyampaikan nilai Al-Quran dan Sunnah, undang dia, ambil ilmunya, sampaikan kebaikan. Jangan jadi masjid bagian dari satu kelompok atau satu golongan, sehingga nanti ilmu-ilmu yang lebih luas itu tidak bisa Anda ambil faedahnya. Ya, silahkan ambil, sampaikan, dan mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Yang kedua, saya telah menyampaikan materi ini, jadi saya harus jadi orang pertama yang mempraktikkan. Mulai hari ini, masjid-masjid yang dekat dengan kediaman kami, dari As-Salam, Al-Ittihad saya mengajar, Al-Amanah, Al-Ihsan, Al-Azhar, juga majlis-majlis talim sekitaran, saya mohon kepada Anda, mulai hari ini dan talim selanjutnya, jangan lagi berikan sesuatu kepada saya atas ilmu yang Allah titipkan kepada saya untuk mengajar. Saya sudah tidak berharap Anda memberikan amplop lagi mulai saat ini, sudah beberapa tahun saya menahan itu. Sudah, mulai hari ini tolong jangan berikan amplop lagi, jangan berikan macam-macam lagi, karena saya menginginkan hisab saya di akhirat cukup dengan ilmu yang saya sampaikan, dan tidak ingin termotivasi dengan tawaran-tawaran dunia yang mungkin bisa mengurangi niat saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong gunakan saja untuk bisa menggunakan kebutuhan masjid. Ini ada masjid yang belum selesai, di tempat lain ada silabus-silabus dan sebagainya. Jadi cukup rumah saya dekat, saya bisa datang, nggak ada uang transport, nggak ada amplop dan sebagainya. Justru kalau Anda berikan, saya nggak akan pernah datang lagi. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, untuk Ramadan saya mohon maaf karena jatah tahun kelima ini saya mesti keluar untuk berbagi dengan tempat-tempat lain. Jadi barangkali ini akan jadi akhir kajian kita, perjumpaan kita di masjid ini sebelum bulan Ramadan.
Nanti kita akan berjumpa kembali setelah Ramadan. Saya minta maaf, dan terkhusus di pertemuan yang lalu disebutkan sudah banyak yang datang, tapi saya tidak datang ke sini. Mungkin terjadi miskomunikasi ya dengan pihak di masjid, tapi saya sudah telusuri, saya investigasi juga staf-staf saya, karena dari pagi saya sudah sampaikan kepada staf untuk disampaikan, barangkali ada miss untuk sampai di sini. Tapi Anda ingat ya, kalau saya tidak datang tuh saya kasih kabar. Biasanya demikian. Ya, dan saya tidak pernah menulis status di Facebook, biasanya langsung saya sampaikan, staf saya nanti yang menyampaikan. Ya, qadar Allah ada pahala yang diberikan kepada Anda tanpa saya harus hadir, gitu kan? Pahalanya dapat. Anda cari pahala atau cari saya, gitu kan? Kalau cari saya di rumah, gitu kan? Masya Allah, saya istirahat, saya sakit, ya. Masya Allah. Kalau cari pahala, alhamdulillah sudah dapat di sini. Jadi sudah, itu yang saya sampaikan. Kemudian di Al-Ittihad besok saya mohon izin, mohon maaf. Dan di Sumarekon juga saya tidak bisa datang, termasuk di Al-Ikhlas, karena besok saya harus ke Salatiga, ada wisuda para dai-dai muda yang harus diberikan bekal karena mereka akan menyebar di Indonesia bahkan dunia. Saya harus berikan bekal kepada mereka karena mereka akan menentukan maslahat umat di masa yang akan datang. Dimohon izin sejenak, ya besok saya berangkat, tapi janji saya insya Allah saya usahakan nanti saya coba gandakan ya buku untuk pedoman Ramadan supaya bisa digunakan saat menjelang ke Ramadan, dan itu dibagikan gratis. Jadi kalau ada yang jualan itu pasti bukan dari saya dan dari akhir. Di akhir ada yang jualan. Kalau Anda butuh video macam-macam hubungi staf kami. Kalau nggak ada flash disk bilang ya, kalau ada sampaikan, nanti dikopikan di situ. Jadi kalau ada yang jualan sekian itu bukan dari kita. Kita nggak pernah cari uang. Ya, kita berharap ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Demikian saya kira kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.